Kita satu dalam Tuhan, walau dunia membedakan. Berbeda bagaikan pelangi hiasi langit biru saat kau dan aku satu. Selamat hari Minggu. Apa kabar hari ini? Luar biasa. Yes, yes, yes. Bibi guru, kita hari ini mau beribadah. Walaupun kita tidak dapat berkumpul di gereja, tetapi kita masih bisa memuji Tuhan di rumah kita masing-masing. Nah, ada yang udah mempersiapkan Alkitabnya, mempersiapkan persembahannya. Ya, siapa yang senang mau bertemu dengan Tuhan Yesus? Kalau begitu, kita mau angkat pujian kita karena kita bertemu dengan Tuhan Yesus. Kita angkat pujian bertemu di dalam kasih-Nya. Ya Bibi Guru, semangat dong. Iya, sekarang kita angkat pujian buat Tuhan kita dari nyanyian Matahari Bersinar Terang. Matahari bersinar
lewat lagu kita, Aku Senang Jadi Anak Tuhan. Baik adik-adik yang dikasihi Tuhan, setelah kita bernyanyi bersama dan bersukacita, sekarang kita akan mendengarkan firman Tuhan. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Kita berdoa. Bapa yang baik, Bapa yang kami kenal di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus Tuhan kami mengucap syukur Tuhan atas segala berkat dan kasih karunia yang Kau berikan kepada kami. Sebentar lagi Tuhan, kami akan mendengarkan firman-Mu ya Bapa. Berkati kami pribadi lepas pribadi, meskipun kami satu sama lain tidak bertatapan muka Tuhan, tapi kami percaya Engkau tetap hadir di hati kami masing-masing. Berbicaralah Tuhan, kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus Tuhan kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ya, adik-adik yang kami kasihi, sekarang kita akan membuka kitab kita, diambil dari Kejadian 11 ayat 1 sampai yang ke-7. Adik-adik semua yang di rumah, buka kitabnya ya. Abang baca dari sini. Kejadian 11 ayat 1 sampai 7. Beginilah firman Tuhan. Menara Babel. Adapun seluruh bumi satu bahasanya dan satu logatnya, maka berangkatlah mereka ke sebelah timur dan menjumpai tanah datar Sinear. Lalu menetaplah mereka di sana. Mereka berkata seorang kepada yang lain, marilah kita membuat batu bata dan membakarnya baik-baik. Lalu bata itu dipakai mereka sebagai batu dan tergala-gala sebagai tanah liat. Juga kata mereka, marilah kita dirikan bagi kita sebuah kota dengan sebuah menara yang puncaknya sampai ke langit. Dan marilah kita cari nama, supaya kita jangan terserak ke seluruh bumi. Lalu turunlah Tuhan melihat kota dan menara yang didirikan oleh anak-anak manusia itu. Dan ia berfirman, mereka ini satu bangsa dengan satu bahasa untuk semuanya. Ini barulah permulaan usaha mereka. Mulai dari sekarang, apapun juga yang mereka rencanakan, tidak ada yang tidak akan dapat terlaksana. Baiklah kita turun dan mengacau balaukan di sana bahasa mereka, sehingga mereka tidak mengerti lagi bahasa masing-masing. Demikian firman Tuhan. Lalu kita akan buka kembali untuk bacaan remaja kita yang diambil dari Ulangan pasal yang ke-20 ayat 19 sampai 20. Begini firman Tuhan. Apabila dalam memerangi suatu kota engkau lama mengepungnya untuk direbut, maka tidak boleh engkau merusakkan pohon-pohon sekelilingnya dengan mengayunkan kapak kepadanya. Buahnya boleh engkau makan, tetapi batangnya janganlah kau tebang, sebab pohon yang di padang itu bukan manusia, jadi tidak patut ikut kau kepung. Hanya pohon-pohon yang engkau tahu tidak menghasilkan makanan boleh kau rusakkan dan kau tebang untuk mendirikan
pagar pengepungan terhadap kota yang berperang melawan engkau sampai kota itu jatuh. Nah, ini tadi bacaan kita adik-adik semuanya ya. Baik, adik-adik, abang punya cerita. Kalau pernah lihat kancil dan kura-kura. Nah, ceritanya begini. Suatu hari pada zaman dahulu kala ada seekor kancil. Kancil ini berlari dan bersenang-senang, dia sering bernyanyi seperti ini. Kakiku ke depan, tanganku ke depan. Si kancil diam. Dia malu. Kenapa? Oh iya, kancil gak punya tangan. Nah, dia senang dengan kakinya yang bagus. Dia senang dengan otot-ototnya yang kuat. Dia biasa berlari cepat. Hingga suatu saat dia jalan-jalan di hutan. Dia jalan, dia lihat kura-kura. Mana tadi kura-kuranya? Ding dong, ding dong, ding dong, ding dong. Nah, kura-kura kan jalannya lambat. Si kancil dengan sombongnya berkata kepada kura-kura, "Hai kura-kura, aku kalau berlomba lari dengan kau pasti kalah." Namun kura-kura dengan tenang saja dan berkata, "Ayo." Tibalah mereka berlomba lari. Huk, 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 huk. Iya, benar deh. Si kancil berlari dengan cepat. Hingga pada suatu jembatan di atas sebuah sungai, si kancil melihat ke belakang. "Hei kura-kura, jalanmu lambat sekali." Saking sombongnya si kancil, dia tidak melihat ada lubang di dalam jembatan. Si kancil jatuh. Dia terjatuh ke sungai. Pada saat si kancil jatuh ke sungai, kura-kura lewat ke dalam jembatan dengan pelan. Dia melangkah dengan jembatannya dan dia melihat kancil. Dia tolong si kancil. Dia tolong, dia angkat ke atas. Kemudian dia bawa lagi. Akhirnya siapa yang menang berlomba? Iya, kura-kura yang menang walaupun lambat. Kenapa? Si kancil nggak bisa berlari lagi, kakinya patah. Nah, adik-adik sekalian, yang abang mau sampaikan di sini bukanlah perkara siapa yang menang, siapa yang kalah, tetapi kesombongan yang ada pada kancil itu tidak baik. Nah, tadi kita sudah membaca tentang menara Babel. Siapa yang pernah melihat menara atau bangunan yang begitu tinggi? Abang punya gambarnya. Ini menara, ini juga menara, gedung yang sangat tinggi. Jadi pada saat itu, pada saat semua manusia masih memiliki satu bahasa dan mereka takut akan datang air bah kembali, dan mereka pada saat itu sudah pintar. Mereka sudah bisa membuat batu bata, membuat tanah liat, membuat ter, sehingga bisa membuat bangunan. Dan mereka dengan sombongnya berkata, "Mari kita buat gedung yang tinggi supaya kita selamat walaupun ada air bah datang lagi." Tetapi adik-adik semua, Tuhan tidak suka pada kesombongan. Tuhan tidak senang pada manusia yang sangat bermegah diri walaupun dia pintar, walaupun dia kuat. Akhirnya Tuhan menggagalkan semua rencana mereka. Tuhan berserakkan semua bahasanya. Akhirnya mereka tidak mengerti satu sama lain. Akhirnya gedung tidak jadi dibuat. Nah, adik-adik yang kami kasihi semuanya, untuk kita semua, marilah jangan sombong, tetap rendah hati, karena Tuhan menyukai anak-anak yang rendah hati. Ingat, Tuhan melihat kita dari atas, Tuhan mengetahui isi hati kita. Siapa yang meninggikan diri, dia akan direndahkan. Siapa yang memegahkan diri, Tuhan yang akan merendahkannya. Tetapi sebaliknya, siapa yang merendahkan dirinya, Tuhanlah yang akan meninggikan dia.
Dan itu tertulis di mana? Iya, di Lukas 14 ayat 11. Jadi demikianlah firman Tuhan kita di pagi hari ini, di hari Minggu ini kita diingatkan supaya kita semua jangan menyombongkan diri. Tuhan memberkati adik-adik semua meskipun di rumah. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Kita berdoa. Bapa yang baik, Bapa yang bertahta di kerajaan surga, kami mengucap syukur Tuhan, Engkau yang menyertai kami, Engkau membimbing kami di dalam firman-Mu. Engkau telah mengingatkan kami supaya kami menjadi rendah hati, kami tetap menjaga hati kami supaya tidak menyombongkan diri meskipun kami memiliki kelebihan-kelebihan ya Tuhan. Tapi biarlah Tuhan apa yang kami miliki, kami dapat mengetahuinya bahwa itu berasal daripada-Mu, dan tetap kami mengucap syukur kepada-Mu sehingga kami dapat memakaikannya untuk kebaikan kami, untuk kemuliaan nama-Mu. Bapa yang di surga, biarlah firman-Mu menjadi pelita bagi kami di dalam kehidupan kami sehari-hari. Bapa, inilah doa kami, kiranya Engkau yang mendengarkan doa kami ini, di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus kami datang dan mengucap syukur. Amin. Nah, adik-adik, tiba saatnya kita mengumpulkan persembahan kita. Kita mau bernyanyi Isekin Kami Endang O Bapa. Yuk kita siapkan persembahan kita supaya kita persembahkan buat Tuhan kita. Kita bernyanyi. Isekin kami endang O Bapa, mana kami masuk berlebandu. Lakukan kehendak kami O Bapa, lalu menemandang. Naik bebas kami O Bapa, engkau bekas pemerintahan kami, engkau sadar bagi Bapa, dipersembahkan kami. Setelah kita mengumpulkan persembahan kita sebagai ucapan syukur kita kepada Tuhan, mari kita bersatu di dalam doa. Bapa yang bertahta di kerajaan surga, tak henti-hentinya Tuhan kami mengucap syukur kepada-Mu, sebab kami tahu, kami percaya Bapa, Engkau yang menyertai kami senantiasa. Kami tahu semua yang ada pada kami itu berasal daripada-Mu saja ya Tuhan kami. Bapa yang di surga, sebentar tadi kami telah mengumpulkan persembahan kami Tuhan. Kiranya Engkau yang memberkati persembahan yang sedikit ini Bapa, sebagai tanda ucapan syukur kami atas segala yang telah Engkau berikan kepada kami, atas kesehatan, atas orang tua kami yang tetap menyayangi kami Tuhan, dan semua yang ada pada kami Bapa. Kami ucap syukur kiranya persembahan ini dapat menjadi sesuatu yang harum, sesuatu yang baik di mata-Mu Bapa, menjadikan kami tetap layak disebut sebagai anak-anak-Mu saja. Bapa yang di surga, pada kesempatan ini Tuhan kami berdoa juga Bapa, dalam doa syafaat kami naikkan ke hadapan-Mu Tuhan. Kiranya Engkau yang memberkati kami semua, gereja kami, orang tua kami, teman-teman kami dimanapun mereka yang berada pada saat ini Tuhan. Kami berdoa Bapa untuk setiap kondisi lingkungan kami Tuhan. Kami anak-Mu yang masih kecil ini Tuhan, kami tidak mengerti apapun yang terjadi Bapa. Yang kami tahu pada saat ini kami harus diam di rumah, bahkan ke gereja-Mu Tuhan. Kami harus kebaktian dari rumah Bapa. Tapi kami percaya Tuhan, Engkau yang memberikan yang terbaik bagi kami. Engkau yang menjagai kami setiap harinya Bapa. Bapa, Engkau
kami berdoa kepadamu Tuhan, supaya Engkau yang melepaskan semua situasi-situasi yang tidak baik yang kami dengar tentang COVID-19 ini Tuhan, yang dapat membahayakan, dapat menjadi penyakit bagi kami anak-anak-Mu Bapa. Kami percaya Tuhan, Engkau yang melindungi kami dari sakit penyakit, Engkau juga yang melindungi orang tua kami Tuhan. Bapa yang di surga, kesempatan ini kami berdoa juga Tuhan, kiranya ada teman-teman kami yang sedang sakit, Engkau yang menjaga mereka, Engkau yang melawat mereka juga Bapa, supaya mereka cepat juga dapat lekas sembuh, mereka dapat merasakan kasih karunia yang daripada-Mu saja. Sekolah kami juga Tuhan, kami serahkan ke dalam tangan-Mu, segala proses, segala semua persiapan-persiapan yang ada di dalam pendidikan kami Tuhan, kiranya Engkau selalu yang menyertai, supaya dalam pendidikan kami juga Bapa, kami dapat menjadi anak-anak-Mu yang pintar, anak-anak-Mu yang tetap layak disebut sebagai anak-Mu saja Bapa. Bapa yang di surga, kami juga berdoa buat guru-guru kami, guru-guru sekolah kami, guru-guru sekolah minggu kami, buat pendeta kami, pertua diakan kami semua Bapa. Engkau yang memberikan kebaikan bagi mereka semuanya di dalam kehidupannya, demikian juga di dalam keluarganya Bapa. Bapa yang di surga, inilah doa kami kepadamu ya Tuhan. Begitu banyak hal yang ingin kami sampaikan kepadamu Bapa, tapi kami percaya Engkau tahu apa yang terbaik bagi kami. Dan di atas semua permintaan-permintaan kami dan doa-doa kami Bapa, kehendak-Mu lah yang jadi di atas kami Tuhan, dan bukan kehendak kami. Inilah doa kami Bapa, kami serahkan melalui nama anak-Mu Yesus Kristus Tuhan kami. Mari kita bersama-sama mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan dosa kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Amin. Nah, adik-adik, kebaktian kita sudah selesai. Jangan lupa